Udah mulai nih ngomongin namanya mahasiswa ya. Iya benar. Fondasi mahasiswa itu kan kalau nggak kritis bukan mahasiswa banget kan. Zaman dulu kan kalau nggak kritis bukan mahasiswa banget. Kan sampai nanti ngomongin dasarnya pamflet terus kan nggak enak juga gitu lihat. Iya sih. Kalau gerakan saya pribadi nih mas ya, ada satu lagi. Solo ya berarti. Solo ini nih. Oke. Nah, ngomongin daerah gitu. Berarti yang Beli Putu lakukan itu adalah wujud terima kasih Iya. Beli terhadap Kota Metro. Seluruh warga negara, warga Metro. masyarakat Metro. Ya, pedulilah, peduli lingkungan, peduli sekitarmu, peduli tempat tinggalmu. Karena kalau nggak salah di Hindu sendiri kan ada apa tuh 3 poin itu? Trita Karana. Apa itu Trita Karana? Trita Karana itu 3 hubungan manusia, hubungan yang baik sih intinya. Hubungan Ada, baik. ada 3 poin. Yang pertama itu hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhan. Oke. Kemudian yang kedua hubungan yang baik antara manusia dengan manusia. Hubungan yang terakhir hubungan yang baik antara manusia dengan alam. Oke. Di Islam tuh ada juga kayak gitu. Itu namanya hablum minallah dengan Tuhan, hablum minan nas dengan manusia. Kalau cocok lagi satu lagi itu hablum minal alam dengan alam. Berarti sama lah ya. Sama berarti mas. Tas dulu tas biasa. Masuk weh. Oke. Ya gitu cintanya kamu dengan Metro. Oh, dengan Metro kamu cinta. Jangan-jangan ada gadis Metro yang kamu cintai ini. Doain aja mas. Oke, siap kami doakan. Agar jomblo ya sampai ada. Belum nikah mas. Belum, tapi udah ada calonnya. Ya kalau ngomong calon pasti ada. Oke, siap. Gagah loh kamu itu. Oke, tadi udah KMHDI, Perada, Tenda Baca Dharma, Milenial Progresif. Ada lagi nggak mas? Kalau ngomongin organisasi tetap ada, cuman kan itu 4 itu cetusan yang benar-benar berpengaruh ya. Berpengaruh di. Tapi ada satu hal mas yang ini nih saya sampai sekarang itu masih terngiang-ngiang untuk ngegerain lagi gitu loh. Apa itu? Jadi pemerintah melalui DEPAK kemarin, Departemen Agama. Melalui FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama kan, membentuklah namanya Forum Pemuda Lintas Agama. Oh iya. Tapi ya lagi-lagi hanya seremonial, nggak jalan sampai hari ini. Sebenarnya besar harapan saya itu bisa jalan, karena memang kalau kuasa ngumpulin ini kan majelis. Yes. Jadi di sana itu memang dari tindakan majelis sendiri, majelis Hindu juga ngumpulin pemuda Hindunya 10 orang waktu itu kan. Kemudian Kristen juga dikumpulin 10 orang, Katolik 10 orang, kemudian Buddha 10 orang, Islam itu lebih banyak karena memang kan kapasitasnya mayoritas lebih banyak, 20 orang kalau nggak salah. Itu kita dikumpulin di sana. Saya ikut dari 2018 sampai dengan 2019 terakhir kemarin, itu setiap tahun ada namanya Kemah Pemuda Lintas Agama. Cuman memang belum dibentuk sebenarnya potensi untuk kita bisa ngomongin kerukunan pemuda loh ya. Beragama gitu. Karena kan pemuda basicnya adalah penerus bangsa. Ya benar. Itulah yang saya katakan tadi. Jadi kalau ngomongin ngebangun pemuda itu investasi masa depan banget gitu loh. Iya benar. Kalau mau ya, bangun, karena penerusnya kan kita atau ya. Bangun bangsa itu ya bangun pemuda dulu harusnya. Oke, menarik. Bangun bangsa, bangun pemuda. Iya. Oke, menarik. Ini malam ini itu kan malam takbir ya. Iya. Idul Adha 2022. Kok kamu mau gitu loh mas? Ya. Ngelakukan ngobrol kayak gini kan? Apa nggak mau? Saya ini biasa hidup sama orang yang berbeda sih mas. Bingung juga saya kalau nolak itu tuh. SMP di seperti banyak itu ya, di Wais Putih waktu itu. Di SMP saya dengan teman-teman Muslim juga. Jadi ketika kegiatan keagamaan gitu, di sana kan ada namanya pesantren kilat menuju Ramadan kan waktu itu. Kamu ikut? Kita juga ada namanya pasraman. Nah di pasraman itu di akhir-akhir itu ya kita saling maaf-maafan menuju itu sebelum nanti ketemu di akhir setelah libur. Oke. Itu udah dibudayakan kalau di sana. Oh di sana? Iya di sana udah dibudayakan. Jadi kalau alasan saya kenapa takbiran ikut ya udah. Saya ini pernah loh dulu tuh mas. Apa di 24 sini di salah satu pondok ini. Oke. Waktu ada. Perlu disebut nggak nama pondoknya? Saya nggak hafal sih nama pondoknya. Pondok apa sih mas saya? Mana? Mambo Lulum. Yang punyanya Pak siapa namanya? Yang di sini loh, gang sini nih, kan ada satu pondok nih. Al Anwar, Masjid Al Anwar, tempatnya Pak Yai Nurul Anwar. Iya, pokoknya sinilah. Saya ini punya kawan 24 ini. Dia ini mantan ketua cabang PMII.
Mas Mustofa. Jadi depan Tugu Bola. nelpon saya dia, tuh di mana katanya? Di kedai kan, ada kedai depan. Sini merapat dulu kata dia. Ngapain Tum? Saya bilang kayak gitu. Ya pokoknya kesinilah. Sana saya, kayak celana pendek segini. Celana pendek segini. Asik. Baju kaos itu kan. Malam itu ya. Malam. Dia itu udah rapi pakai ini, peci, pakai sarung gitu kan. Terus ke kamar dia bentar ya kata dia. Dikeluarin lah peci sama sarung. Oke. Saya ke sana. Mau kemana ini? Dia bilang kayak gitu. Udah ikut aja, anterin bentar. Di jalan dia bilang ikut selawatan ya katanya. Jadi lo pernah ikut selawatan? Jadi saya ikut. Jadi saya ngeliatin aja kan sama teman-teman, kebetulan teman-teman Ansor ini ada yang bansernya. Saya ada kenal satu. Ngeliatin saya terus dia ini, lu kamu ngapain kesini, ini kerjaan kawan saya satu. Tapi kan di sana karena memang kamu nunggu aja, ngeliat aja kata dia. Ngeliat aja di sini, ini aktivitas kita juga nggak tertutup amat kalau kegiatan kayak gini kata dia. Jadi kalau ngomongin tentang perbedaan campur baur udah biasa banget sih kalau saya itu. Ya menarik sih menurut aku karena kan setahu aku Idul Adha itu kan berhubungan dengan menyembelih hewan kurban dan sepengetahuan aku sapi itu kan salah satu yang dihormati di Hindu gitu. Dan lo ya asik-asik aja dengan itu gitu. Asik-asik aja Mas. Ngapa sih kamu kayak gitu? Yang saya bilang tadi itu dari kecil emang udah dibiasakan untuk hidup berdampingan. Masa besar nanti karena satu hal kita malah memecah perdampingan itu kan jadi nggak enak juga kalau ininya. Kita mau ngomongin kalau dari kecil saya udah biasa diiniin sih, tinggal dengan yang berbeda itu udah biasa. Karena memang tinggal di Indonesia, kalau mau tinggal serempak gitu nggak tinggal di Indonesia namanya kan. Iya benar, karena kebinekaan itu ya. Karena emang benar-benar keberagaman itu emang benar-benar terjadi di masyarakat. Kita nggak bisa ngebendung itu. Ya yang bisa kita lakukan apa yang dilakukan sama teman-teman yang berbeda dengan kita, ya kita hormatin, udah itu aja. Teman-teman Muslim juga di tempat saya, mau di Metro juga kan, di Margorejo kan ada pura juga. Ketika kami ada kegiatan juga, bahkan banyak pengamanan dari teman-teman Muslim di sana itu, dan memang bersedia untuk ditutup jalannya kalau ada sembahyangan di pura itu tuh. Di Wana Bakti 4 itu kan ada jalan. Bersedia ditutup, dialihkan jalannya. Ya, mau alasan apa lagi kalau mau kita juga udah saling menghormati juga kan, diberikan ruang juga. Kalau dari Mas belilah ya, beli ya. Kalau dari Beli Putu Setiawan ini tips biar upgrade toleransi itu gimana sih? Ya jangan tertutup aja lah intinya Mas. Buka-bukaan gitu ya. Bukan buka-bukaan baju lah. Apa dong? Jadi circle pertemanannya ini jangan hanya sebatas satu geng, satu agama, satu kelompok, itu jangan. Tapi dibuka aja kan, teman banyak juga nggak ada ruginya, no? Benar sekali sih. Saya malah membuka diri ini kan, kita belum teman-teman Buddha yang saya belum terlalu ketemu karena memang dia sedikit kan di sini kan. Minoritas banget, dan saya belum ketemu dengan teman-teman Buddha. Kalau dengan Kristen Katolik itu memang sudah dari dulu sering ketemu sih, teman-teman Buddha aja sama Konghucu yang belum. Padahal mereka tuh asik-asik. Dulu saya pernah ketemu sama di Pemuda Lintas Agama itu, teman-teman yang Buddha itu kan kebanyakan Chinese Jawa itu ada juga. Bali juga ada Buddha. Ada. Banyak malahan Buddha ini. Di Bali sana malah berdampingan gitu. Bali Buddha juga ada. Jadi asik-asik dia orang tuh ngobrol. Jadi untuk mengupgrade toleransi kita tuh kita nggak boleh tertutup gitu. Nggak boleh tertutup. Sering komunikasi, sering ngobrol, sering berteman dengan orang-orang yang bukan sewarna dengan kita gitu kan. Menarik Ibu Tustiawan. Harus menarik. Dari organisasi yang banyak gitu, terus jenengan dengan toleransinya nggak capek organisasi banyak-banyak gitu. Capek nggak sih? Ya tergantung ya Mas ya. Kalau ngomong capek, sampai hari ini nggak capek sih Mas. Nggak tahu kalau nikah nanti ya Mas ya. Ini saya nemuin beberapa titik sih, kalau orang-orang udah nikah itu intensitas ngomongin organisasi udah diturunin. Karena waktu sih yang nggak diiniin kan. Tapi kalau sekarang mah nggak capek, masih bisa di manajemen lah waktunya. Apa sih yang kamu dapetin dari organisasi yang terlalu banyak banget itu? Menurut aku banyak ya, karena nggak cuma satu. Apa? Ini yang perlu saya buka ini Mas.
Oh, silakan. Karena jarang saya ngomong kayak gini. Oke. Dengan adik-adik juga saya nggak pernah ngomongin ini Oke, asli. apa itu? Jadi kalau di organisasi itu kan kita menanam harapan, Mas. Iya, planting a hope gitu ya. Jadi kalau berbicara apa sih yang kamu dapetin hari ini dari organisasi, saya katakan saya belum dapat apa-apa. Hari ini loh ya. Tapi saya yakin harapan saya di masa depan itu akan terjadi dengan sendirinya kalau saya ikut organisasi hari ini. Apa itu harapan? Nah, dengan ikut organisasi nih ya, pola pikir saya berubah. Anak sekecil saya ini ya, itu udah berpikir bagaimana saya membuat sekolah besar di sana memang untuk mendidik orang-orang itu biar punya progresnya masing-masing. Itu kan kalau nggak kita mulai dari organisasi ya, Iya. benturan organisasi, dinamika organisasi, kemudian masukan dari teman-teman organisasi yang senior-senior, kemudian di luar organisasi juga, kita nggak akan pernah terbentuk itu. Makanya hari ini kalau nggak ikut organisasi, kita akan stagnan berpikirnya. Makanya adik kandung saya sendiri pernah nggak aktif organisasi itu, tapi saya paksa. Akhirnya dia dengan sendirinya menemukan jalannya sendiri gitu loh. Walaupun genre organisasinya berbeda, tapi ikut. Karena di sana akan dibenturkan kita pikirannya nanti. Kalau kita berharap hal besar ya ikutlah organisasi. Karena kalau hal yang nggak kita pikirkan hari ini, nggak akan mungkin terjadi di masa depan. Makanya fondasi pikirannya harus jelas sampai dengan masa depan, rencana masa depan kita ini apa gitu loh. Itu direncanakan. Dan penerus bangsa hari ini kalau nggak suka mikir, ya mau jadi apa bangsa ini ke depannya. Inovasi kita kan masih banyak sih yang dibutuhkan. Iya, benar sekali. Nggak cuma ngomongin 4.0, kita ngomongin kelestarian alam juga Iya, kan nggak ada hubungannya sama 4.0 itu. 5.0 apalagi kan, kelestarian alam itu kan juga buah dari perilaku manusia toh. Iya, benar. Kalau kita nggak peka terhadap sosial, peka terhadap alam yang dibenturkan di organisasi, kita nggak akan pernah namanya punya keinginan untuk merawat alam itu sendiri. Saya kemarin malah nemuin satu lagi Mas yang, wah ini menarik banget itu. Apa itu? Jadi saya dengan teman-teman GMNI kemarin naik gunung. Nanti dulu. Kamu ikut GMNI juga? Nggak, kalau GMNI ini apa ya? Rekanan. Oke. Teman berpikir lah. Teman berpikir. Jadi dulu tuh pernah punya kawan. Gitu. GMNI itu apa GMNI? GMNI itu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Oke. Itu tuh organisasi Marhenis punya Bung Karno. Marhenis itu apa? Marhenis nih ideologinya Bung Karno lah intinya. Oke. Kalau nanti saya jelaskan bukan porsi saya jelasin ini sentil Tapi- sama ketua GMNI. Nganu aja. Garis besarnya bahwasanya GMNI itu adalah ya Ya organisasi penerus pemikiran dari Bung Karno itu sendiri, itu garis besarnya. Jadi kan banyak tuh pemikiran Bung Karno kan, ngomongin apa namanya Trisakti Bung Karno, terus ngomongin revolusi mental Bung Karno, itu nanti dijelasin sama teman-teman GMNI. GMNI gitu lah ya. Ada ya tapi di Metro gitu. Metro ada, tapi sebelum Metro terbentuk saya punya kawan orang GMNI Pamekasan. Oke. Gimana Kuliahnya di story-nya? IAIN kan dia. Dia jurnalis. Jadi ketemu saya waktu itu, saya minta kontak. Waktu itu kan kita cabang KMAD itu, minta kontak teman-teman GMNI karena saya ngeliat struktur Cipayung Plus itu ada GMNI kan. Oh iya, Cipayung. Jadi saya minta kontak GMNI dari Bandar Lampung, dikasihlah kontak dia. Ternyata Metro ini belum terbentuk. Dia ini pindahan dari Pamekasan. Tahun berapa itu? 2017. Oke. 2017. Akhirnya saya minta dia, ya benturan teman berpikir saya dia. Oke. Jadi kalau orang diskusi itu pelan-pelan gini ya Mas, kita tuh sampai bentak-bentakan. Tapi pagi itu udah biasa lagi gitu loh. Jadi tahu medan. Iya. Saatnya diskusi ya kita keras-kerasan. Saatnya berteman ya berteman. Kan asli Madura dia itu kan. Kalau Madura ini kan ngengkelnya ampun. Iya benar. Pamekasan kan Madura, jadi ngengkelnya minta ampun dia. Tapi emang ngengkelnya pakai dasar. Oke. Makanya besoknya kalau saya nggak pakai dasar diejekin lah sama dia. Nah itulah yang bikin saya jadi sebelum saya ketemu dia ini saya harus punya bahan yang memang benar-benar saya punya ininya, dasarnya. Saya dulu yang mulai diskusikan biar materi saya yang dipakai dulu kan. Iya. Jadi kan kita punya dasar, dia nggak punya dasar. Tapi dia nyari juga. Sampai pagi kita ngomongnya. Akhirnya dia itu kan sekarang jadi pengurus DPP GMNI. Dia ngomong sama saya,
pernah bilang sama saya bantuin cariin kader untuk bentuk di Metro. Akhirnya saya bantuin dia. Tertunaikan janji saya itu 2021. Panjang dengan 17 ke 21. Ke 21 4 Dia tahun. udah pergi ke DPP ke Jakarta. Nggak ada dia di posisi yang di Metro. Jadi sama Gemen, ya akhirnya jadi rekan berpikir sampai hari ini. Karena asik kalau ngomongin pemikiran Bung Karno ini kan kompleks dia. Iya. Cuman bagian pendidikan aja Bung Karno nggak punya ini. Selain itu ada. Ada semua lah ya. Iya, karena bagian pendidikan saya belum ketemu, makanya kalau ada Soekarnois di sini yang bisa ngasih tahu saya gagasan Bung Karno tentang pendidikan, saya pengen denger juga sebenarnya. Ya mungkin ada. Teman-teman yang Soekarnois itu ada kok. Ada, insya Allah ada. Iya. Jadi semoga aja ada di Metro ini. Jadi Metro itu kota kecil tapi penuh rasa dan penuh cinta. Wah, asik gak tuh? Bisa dibuat kayak Jogja kan Mas? Bisa. Bisa. Istimewa kok Metro itu. Katanya. Yang naik gunung kemarin sama teman-teman Jadi gimana itu? naik gunung ini nih dapat pelajaran lagi. Apa itu? Ngomongin alam ini luar biasa banget lah. Jadi saya berangkat 4 orang waktu itu kemarin ini. Dari awal udah dibilangin kita bawa trash bag katanya. Trash bag itu plastik sampah itulah ya. Sampah besar itu kan. Liatin lah bawa trash bag, terus jangan sampai ada hal-hal yang kita lakukan terus menyinggung perasaan orang dan menyinggung alam itu sendiri. Misal kencing sembarangan, ngomong kasar. Itu kan saya berangkat naik itu dari jam 8:30. Nggak tinggi, cuma 1,5 jam itu. 8:30 start, jam 10-an kalau nggak salah udah nyampe. Jadi di sana itu memang bener-bener saya dilatih ngelihat kondisi alam kan di atas gunung itu kan, ngelihat bawah tuh luar biasa banget. Asrinya kan, kemudian pohon-pohon itu memang masih utuh semua. Dari sana saya belajar. Pulang dari sana, kawan yang biasa naik gunung itu atau GMNI Metro itu jadi bilang jangan sampai ada satu butir sampah yang kita tinggalkan di sini. Satu butir sampah dia bilang, termasuk tisu kemudian apapun itu yang memang benar-benar itu dari tenda kita gitu loh. Jangan mikirin tenda yang lain dulu. Ini biar nggak jadi kebiasaan nanti ketika naik-naik di berikutnya. Dan saya lihat kanan kiri juga bersih semua. Jadi perilaku di gunung itu tuh ngajar ini kalau diterapin di masyarakat, nggak ada lagi sampah di jalan berserakan. Paling cuma sampah daun doang kan, Iya, karena rontokan dari pohon. Nggak ada sampah-sampah yang berserakan begitu. Tetap aja bersih dia. Itu saya mikir kalau orang-orang gunung itu terus ditaruh di masyarakat untuk ngomongin sampah, ngomongin pelestarian alam, jadi nggak jorok dia jadinya. Kalau sekarang kan mohon maaf ini kritik juga ini untuk masyarakat. Kenapa kok bisa sampah itu banyak berserakan di tempat-tempat yang tidak harusnya ini, tidak seharusnya di sana ditaruhnya kan sama sampah itu. Gitu sih, pelajaran bangetnya bahwasanya orang-orang gunung itu lebih peduli berpendidikan lah ya, lebih teredukasi dalam ngomongin alam. Iya. Karena mungkin kalau menurut aku pribadi sih itu alam yang mengajarkan mereka untuk kayak gitu. Bisa jadi. Dan itu bagus kalau semuanya teman-teman gunung itu diturunkan ke masyarakat. desa, ke masyarakat untuk mengajari hal itu. Ya karena masyarakat udah mikirin bukan alam lagi, mikirinnya udah bagaimana cara ngolah dapat duit gitu kan. Itu real Real terjadi ya. Nah, menarik gitu. Tapi menarik kamu kok dengan kamu yang seperti itu. Toleransinya tinggi gitu. Banyak ilmunya gitu. Masih belajar juga. Cita-citamu apa tuh? Cita-citaku yang pertama buat sekolahan, Mas. Buat sekolahan dengan background dirimu tadi yang udah tem sampai akhirnya membuat sekolahan. Tapi sekolahan itu bukan sekolahan pada umumnya ya, Mas ya. Non formal. Bukan tetap formal tapi non profit. Oke. Kalau sekarang kan banyak yang sekolahan profit kan. Jadi nyari iuran komite sebesar-besarnya biar kenyang sendiri itu kan. Iya, itu real pendidikan sekarang ya. Makanya kan kalau bisa ya sekolahan itu jangan membebani. Apalagi dana pendidikan 20% APBN, APBD itu. Gila banget loh kalau itu tuh digunakan untuk bayar komite. Habis ini kita. Nanti banyak anak-anak kecil yang masih ini nggak bisa sekolah SMA gara-gara nggak punya uang, kan kasihan juga. Oke. Keren loh. Lo tertarik jadi artis gitu nggak sih?
Nggak tertarik. Lo nggak tertarik famous gitu, nggak tertarik. Nggak ada. Tapi tertariknya lo sih. Tertariknya kamu membuat sekolah dan mempermudah teman-teman untuk Iya. mengenyam pendidikan itu dengan Sekolah formal yang emang luar biasa ya. sekolah formal yang luar biasa. Ada contohnya nggak sih sekolah itu? Ada dulu di Bali. Bukan dulu ya, baru kemarin SMA Bali Mandara namanya. Dengan konsep yang seperti itu. Konsepnya hampir mirip dengan apa konsep di saya. Cuman bedanya mungkin karena saya salah satu background saya literasi. Jadi paling warna literasinya lebih panjang. Jadi buat sekolah itu dasarnya bukan bangunan, siswa, guru, bukan, tapi perpustakaan dulu. Buat sekolah ini perpustakaan dulu fondasinya. Jadi kalau udah kita nih bikin komunitas, kan udah ada komunitas Ya. Kita Baca Dharma itu. Jadi Komunitas literasi itu. buku udah numpuk juga tuh kan, donasi dari beberapa orang. Kita buat perpustakaan. Nah, dari perpustakaan itu nanti akan melahirkan sekolah, bukan sekolah yang melahirkan perpustakaan. Wait, tenda baca Dharma itu berarti banyak koleksi bukunya. Ya lumayan, udah lengkap Pak, udah ada anak-anak. Kalau kemarin kan pertama-tama itu sumbangan buku itu yang masuk novel sama buku-buku aktivis kan, yang bukunya Tan dan lain sebagainya. Tan Malaka segala-gala itulah ya. Sepaket itu kan, terus novel. Kemarin ada yang nyumbang buku anak-anak. Buku anak-anak ini banyak buku dongeng sama ini juga. Ada beberapa buku yang buku apa namanya? Pelajaran juga pendidikan ada. Gitu. Kalau semuanya kita mau donasi bisa. Bisa. Caranya gimana? Hubungin saya aja Mas. Oke, hubungin kamu gitu ya. Oke, hubungin kamu di nomor itulah ya. Nanti di itu. Ya semoga aja terrealisasi. Iya, Mas. Nanti Doain, aja kalau terrealisasi. Doain Jadi ya, Mas, teman-teman di sini juga pingin berdaya gitu kan. Siap Mas. Doain ya Mas. Tapi saya apa namanya? Ini kan jangka panjang ya Mas. Iya. Yang saya bilang tadi tuh, saya ngajak orang untuk ikut organisasi, dan saya ikut organisasi juga karena saya mau menanamkan harapan di masa depan. Dan satu-satunya harapan saya di masa depan ini, saya nggak ngomongin jauh-jauh, saya cuma pengen punya sekolahan aja. Sekolahan itu jenjangnya bisa mulai dari SD, SMP, SMA, sampai dengan nanti mungkin kalau memang diizinkan sampai dengan perguruan tinggi. Jadi sepaket dia. Genrenya memang kita udah punya gitu loh. Kurikulum yang pengembangannya yang emang benar-benar mau kita kembangkan, kita juga udah ada. Asik. Ini imbas pendidikan loh Mas, sarjana pendidikan. Oh, sarjana pendidikan tuh kamu. Saya kira sarjana sosial tuh. Kamu orangnya sosialis banget sih. Menarik. Kamu tuh manusia menarik. Imbas sarjana pendidikan. Jadi nggak jauh-jauh. Walaupun kita mau ngambil jalan apa itu, tetap tujuannya tetap ke pendidikan. Wah, asik itu ngomongin pendidikan di Indonesia itu. Next kita ngomongin itu ya, tentang pendidikan di Indonesia. Karena memang ya kita nggak usah jauh-jauh ngomongin ini ya, karena pemerintah juga harusnya fokusnya ke pendidikan. Kenapa? Ya kalau mau bangun negara tuh pendidikannya nggak bangun, hancur negaranya. Mau jadi apa masa depannya? Apalagi kalau ngomongin pendidikan panjang bener ya, ngomongin sistem pendidikan sekarang yang berubah-berubah ini kan jadi koreksi juga. Itu luar biasa panjang nanti kalau kita bahas. Ya nanti kita ada session untuk ngomongin pendidikan di Indonesia lah. Masuk dengan anggaran 20% itu ya. Loh, 20% APBN harusnya udah jadi itu pendidikan. Salah satu bisnis yang menguntungkan itu kan pendidikan toh. Sama rumah sakit. Nah, pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan. Next kita bikin itulah ya. Oke. Closing statement deh. Pesan-pesan buat apa nih? Buat saya dan anggap aja saya tuh bersama 1000 orang di belakangan. Apa pesan-pesannya? Kalau ngomong pesan-pesan saya nggak bisa ngomong banyak ya Mas, karena kita masih dalam proses juga hari ini kan. Kalau saya sudah menghasilkan buah pikir dari saya ikut perjalanan panjang selama 7 tahun ini, mungkin saya akan leluasa ngomongnya. Tapi ada hal yang mungkin ingin saya sampaikan satu ini, untuk mungkin kalau udah ngomongin pemuda ini identik dengan mahasiswa ya. Iya. Mahasiswa sampai dengan dia sebelum menikah nanti. Kalau udah menikah udah beda lagi soalnya. Kalau mau punya gagasan besar di masa depan, maka ikutlah organisasi. Dan jangan sekali-kali milih organisasi yang memang benar-benar ngeruwetin. Kita nggak dibebasin. Karena saya pernah terjebak di organisasi yang ngeruwetin dan nggak dibebasin di kampus. Akhirnya saya keluar, saya explore diri di organisasi ekstra kampus. Alhasil dari pemikiran, tata sikap, ngadepin orang, ketemu pejabat, ketemu preman, ketemu wartawan, itu kita udah bisa membiasakan diri. Karena
kita ini hidup sosial. Ah. Dan yang paling baik dari kehidupan manusia itu kan bermanfaat untuk manusia. Walaupun nggak sekarang, tapi di masa depan kita harapannya bisa bermanfaat. Siap. Itu aja sih Mas. Itu closing statement. Closing statement. Oke. Menarik sekali obrolan dengan Bli Putu Setiawan. Ngopi dulu ya Mas. Ya ngopi, pakai tapi ya. Menarik sekali obrolan dengan beliau ini dengan segala permasalahan polemik dalam hidupnya sehingga terbentuklah dia kayak gini. Aku cocokologi ya. Ya. Terbentur kemudian terbuntuk. Iya. Nah, itulah sosok beliau ini. Dia terbentur hingga akhirnya dia terbentuk dengan gagasan dia ingin membuat sekolahan, dan kita doakan agar sekolahnya terrealisasi. Kalau di kami gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, kalau di Bli Ini penutup ini. iya dong penutup. Gimana tuh? Kalau penutup dari Hindu itu Om Santi 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 Om. Artinya? Santi itu damai. Om itu doa untuk kepada Tuhan. Jadi semoga damai, damai, dan damai. Oke. Ya sama aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan ada di dalam diri. Berarti kita ini sama lah. Kalau dicocok login sama ya Mas? Cocok logiin sama. Oke, enough untuk perbincangan malam hari ini. Pertama kali di malam Idul Adha ini dengan tamu yang spesial, Bli Putu Setiawan. Semoga ada kebermanfaatan di balik obrolan yang ngalor ngidul ini. Jangan lupa klik share, like, subscribe, dan hidupin loncengnya. Matur suksma. Ya, sami-sami. Oke, matur suksma. Bisa toh, matur suksma. Oke, rahayu, Rahayu, rahayu. Oke.